Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini akan membahas tentang laporan keuangan kuartal 2 dari Bank BCA ya, yang sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena semua orang pasti sudah tahu Bank BCA nih kayaknya. Oke, seperti biasa untuk teman-teman yang baru saja mampir belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mensubscribe, like, dan sering komen di channel ini. Sebelum hari ini ya, saya sudah membahas juga tentang Bank BTN ya, laporan keuangan kuartal 2 Bank BTN. Silahkan teman-teman mencari videonya di channel ini, atau nanti linknya saya taruh di kanan atas seperti biasa. Oke, kita review dulu tahun 2022 Bank BCA. Pendapatannya naik ya, 10,9%, dan profitnya juga naik 29,64%. Ya, dimana di kuartal 2 2003 ini revenue-nya 42,6 triliun, dan kalau dibandingkan tahun lalu di periode yang sama itu berarti ada kenaikan 26,79%. Sedangkan untuk net profitnya itu ada kenaikan 34,44%. Angkanya cantik nih, 34,44. Ya, kalau tahun 2022 itu kan kenaikannya 29,64% ya dibandingkan laba total tahun 2021. Nah, kalau kuartal 2 ini kenaikannya 34,44% nih. Kalau performance ini terus ditingkatkan berarti akan lebih tinggi ya dibandingkan kenaikan 2022 nih ya. Ya, misalnya ini 24,2 triliun ya, kan baru setengah tahun, kalau dikali 2 berarti 48,4 triliun ya. Kalau tahun lalu kan 40,74 triliun ya. Oke. Sedangkan kuartal 2 2023 ini kalau dibandingkan kuartal 1 2023 juga labanya ada kenaikan 12,7 triliun ya. Jadi kalau kuartal 1 labanya itu 11,5 triliun, berarti di kuartal 2 itu ada profit sebesar 12,7 triliun ya, yang artinya lebih besar pada kuartal 1 ya. Jadi kalau di total kan jadi 24 benar ya, 24,2 ya, benar. Oke, jadi kuartal 2 lebih bagus nih dengan kuartal 1 ya profitnya. Nah, dengan laporan keuangan kuartal 2 itu kalau disetahunkan PER dari BCA 23 kali ya, 23,07 kali, dimana itu sudah termasuk tinggi ya sih ya, karena rata-rata ya di situ ya 25, 28, 28 ya, walaupun sempat 30 sih ya, cuman ini sudah mendekati 25 ya, mendekati 28. Lalu PBV-nya 4,71 kali ini. Nah, ini juga termasuk tinggi nih ya, karena di tahun-tahun sebelumnya ya cuman tahun lalu doang nih yang 4,7 ya, sisanya di bawah 4,7 nih ya. Oke, lalu ROE-nya 20,43% ya. Kalau dibandingkan tahun lalu ya paling tinggi lah ya nih, ROE-nya 24,43%. Oke, nah kalau kita bandingkan dengan Bank BNI ya, yang juga sudah merilis ya laporan keuangan kuartal 2-nya. Ya, kalau yang BRI masih menggunakan data kuartal 1 ya, dimana EPS BCA 356,56. Nah, PR-nya kalau kita bandingkan ya, paling tinggi ya PR BCA ya. Lalu PBV-nya 4,71 kali juga nih, terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan PBV dari BNI dan BRI. ROE-nya ya lebih tinggi dari BNI tapi masih sedikit di bawahnya BRI ya. Jadi kalau dari tiga bank ini dikomparasi, BNI jadi kelihatan kayak under value ya. Ya, karena PR-nya paling kecil nih ya. PBV-nya juga cuma 1,12 kali nih. Apakah BCA yang kemahalan atau yang BNI-nya benar-benaran under value nih ya. Jadi kalau dilihat ya PBV 4,71 kali ini udah terlihat sangat tinggi lah ya kalau dibandingkan BNI dan BRI gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah menurut teman-teman BCA ini masih layak dihargai PBV-nya 4,71 kali nih? Ya, takutnya kan kayak UNVR ya, dulu PBV-nya puluhan kali gitu, tapi orang masih bilang, banyak orang yang bilang masih wajar lah gitu ya, karena UNVR profit terus, ROE-nya tinggi gitu ya.
ROE-nya 100% kalau nggak salah ya. Oke, silakan tuliskan komentar teman-teman ya mengenai BCA nih, apakah sudah over value atau memang wajar dihargai segitu ya. Oke, kalau kita lihat chartnya ya, ini dari tahun 2001 ya, emang terlihat ini ya selalu konstan naik terus ya si BCA ini. Terakhir dia highest price-nya ya di 9.400 nih ya, di Desember 2022 berarti ya. Desember 2022. Nah, kalau dilihat sebulan belakangan ini ya, dia sedang sideways ya BCA itu ya, sideways di rentang harga 8.050 dan 9.325 ya. Ini kemarin hari Selasa ya, dia cukup naik banyak nih ya, sampai 9.300 mungkin nih. Tapi akhirnya turun lagi nih. Apakah dia mampu ya keluar dari zona nyamannya nih 9.325 ya, terus lalu bisa mencetak all time high lagi ya di atas 9.400. Silakan tuliskan juga ya prediksi teman-teman ya. Oke. Dan perlu diingat di sini ada gap ya, karena sempat ada gap up nih ya. Jadi ada gap yang harus biasanya sih ditutup ya, walaupun tidak selalu ya, cuman biasanya akan tertutup walaupun tidak tahu juga kapan gitu. Jadi untuk mengingatkan saja, di sini ada gap up di mana di sini 8.500 ya. Oke. Agak-agak ngeri sih emang kalau beli di harga pucuk ini ya. Cuman ya siapa tahu dia akan mencetak all time high ya. Walaupun mungkin tadi kalau dilihat secara rasio BNI ya yang terlihat under value ya dibandingkan BCA dan BRI. Oke. Oh, masih ada ya. Oh ya, dividen historinya ya. Seperti biasa BCA memang rutin membagikan dividen ya. Dan terlihat di 4 tahun terakhir dividen payout ratio-nya selalu naik ya. 47, 48, 56%, lalu sekarang 62%. Oke, dan seperti biasa juga BCA biasanya 2 kali memberikan dividen ya. Ada dividen interim biasanya di bulan ya 11 ya sama 12 ya, di bulan November dan Desember, dan dividen finalnya di bulan Maret tahun depannya ya. Oh, sempat April juga nih ya. Ya, kalau nggak Maret April gitu. Oke, demikian informasi saya, semoga berguna. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.